Yo guys, dahsyatnya tahun 2024 ini bagi Bitcoin itu luar biasa dan membuat harga Bitcoin itu naik tidak kira-kira. Tadi malam ketika saya mengupload video yang terakhir itu di Black Cuan, itu dia terjadi kenaikan dari level 51.000 itu sampai di level 57.000 seperti kita lihat sekarang ini di 57.200-an dolar sahabat Black Cuan. Kemudian komentar yang saya dapatkan juga akibat video saya yang sebelumnya ini juga tidak kira-kira. Jadi teman-teman, saya apresiasi seperti apapun komentar kalian di Black Cuan ini karena fungsi saya di sini adalah menemani sahabat Black Cuan untuk melewati long term investment kita di sini bahkan semenjak 2022 ketika saya membuat konten Black Cuan ini tujuannya untuk sharing dan diskusi dan bukan menjadikan ajang sebagai menjadi influencer ataupun menjadi penasehat keuangan bagi sahabat Black Cuan. Jadi portofolio saya ditiru seperti itu bukan. Dan ada satu komentar yang menarik, saya diingatkan, "Bang, bikin video baru deh. Bikin yang barunya sekarang." Oke. Dan kali ini teman-teman kita bicara mengenai Bitcoin, mengenai kenapa harganya dia itu naik signifikan seperti ini. Kemudian saya juga ingin berbicara mengenai beberapa koin yang ingin kita bicarakan ataupun yang kita inginkan dia naik ketika alt season itu terjadi. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kenapa Bitcoin ini naik? Why is Bitcoin going up? Menurut saya di sini setelah membaca Forbes Advisor di sini, salah satu yang membuat confidence ini besar di market ini, yang membuat dia hijau, itu adalah karena kita sedang menuju ke halving. Confidence dari para investor ini menjelang halving itu mulai naik. Jadi saya memperkirakan dalam beberapa waktu ke depan, retails itu akan mulai berduyun-duyun masuk ke sini. Kemudian salah satu penyebabnya juga di sini menurut Forbes di sini bahwa Donald Trump itu kasih sinyal positif mengenai si Bitcoin ini. Jadi dia katakan bahwa I can live with it. Saya bisa hidup berdampingan dengan si Bitcoin ini. Kita tahu stance-nya Donald Trump itu kepada dolar. Kemudian teman-teman, ada ETF juga yang terjadi kenaikan yang luar biasa terhadap perkembangan si Bitcoin ini. Karena sampai sekarang pun ketika saya mengupload video kali ini, saya mengambil sebuah screenshot yang menarik ini, bahwa dari 9 ETF yang baru tersebut, mereka sekarang ini dengan total holds-nya mereka itu adalah 303.000 Bitcoin. Total Bitcoin yang mereka koleksi sampai sejauh ini. Dan menurut saya, ini akan terus terjadi peningkatan sahabat Black Cuan. Kemudian, apabila kita memperhatikan mengenai TA yang menarik di sini, dari analis di Twitter, bahwa ada semacam pola yang mirip yang pernah terjadi di tahun 2018 dan yang kemungkinan terjadi di 2024 masuk ke 2025. Jadi pada tahun 2014 sampai 2018 itu sahabat Black Cuan terjadi kemiripan yang bisa kita perhatikan di sini. Bitcoin itu kalau sudah dia tarik gas itu dia naik terus seperti ini. Dan memang ada koreksi-koreksi yang bisa kita perhatikan di sini. Koreksi-koreksi seperti ini itu kayak dia tahan napas baru habis itu dia tancap gas lagi. Dan apakah di tahun 2024 ini, 2025 ini, kita akan melihat pola yang mirip yang pernah terjadi di tahun 2018 tersebut, sahabat Black Cuan. Terutama kita sudah mendapatkan bumbu penyedap di sini untuk bull runs, yakni spot Bitcoin ETF tersebut. Belum lagi kalau kita masukkan lagi faktor yang lainnya itu adalah MicroStrategy itu juga melakukan penambahan kuota. Artinya dia membeli lagi Bitcoin, teman-teman. Jadi sudah dia naik harganya, dia beli lagi. Kemudian sahabat Black Cuan, kita sedikit melanjutkan di sini. Dan kali ini bukan untuk misalnya kita menakut-nakuti gitu kan. Jadi euforia kita untuk harga Bitcoin yang sudah naik ini, kemudian kita kasih kayak sinyal ini untuk hati-hati, itu kadang-kadang salah penerimaan. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi saya kasih tahu memang di sini ada yang menarik dari Into the Block di sini. Keep an eye on MVRP indicator di sini. Ini merupakan salah satu indikator untuk kita melihat apakah market ini, terutama Bitcoin ini,
dia sudah over value atau sudah overheat di market. Dan sementara ini kita masih jauh dari wilayah overheat tersebut menurut saya di sini. Dan kalau kita perhatikan juga ini memang terjadi penurunan ya untuk puncak dari MVRV tersebut teman-teman. Dan sebelum kita menyentuh garis merah ini yang kita sebut resisten dia sekarang ini, di mana ada potensi terjadi pembalikan arah ketika sudah menyentuh si resisten di sini. Dan itu juga penanda bahwa pasar ini sudah overvalue. Dan apakah dia akan langsung menyentuh ke garis merah ini atau dia akan ada sideways dulu di sini, kemudian memberi kita waktu jeda sebentar ini untuk melihat pergerakan ataupun lari-lari dulu lah si altcoins kita. Kita akan lihat ke depannya seperti apa nanti teman-teman. Kemudian ada yang menarik dari orang-orang yang membeli Bitcoin itu di level 56.000 pada tahun 2021. Teman-teman, mereka dikatakan rugi pada saat itu, dan apabila di hold dari 2021, sekarang sudah profit mereka ini. Artinya modalnya udah balik lagi nih. Malahan mereka sudah dalam posisi untung. Karena untuk keadaan sekarang ini, orang-orang yang punya Bitcoin, yang bahkan membeli di harga 50-an ribu di tahun 2021, itu dalam posisi profit seperti saya katakan di awal tadi. Jadi yang hold Bitcoin pada saat ini 95% mereka itu dalam posisi profit sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kita melihat apa yang disampaikan oleh Anthony Scaramucci di sini, dia kayak menyindir ya kepada si Jimmy Dimon. Dia katakan bahwa kamu kayaknya harus belajar lagi deh, kerjakan PR-mu lagi. Dan ekspektasi dari Anthony Scaramucci di sini adalah 200.000 per satu Bitcoin di bull run kali ini. Apabila sahabat Black Cuan punya hitungan-hitungan sendiri ataupun ekspektasi sendiri mengenai berapa harga Bitcoin ke depan ini, coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa kalian melihatnya. Kemudian kita berbicara mengenai altcoins di sini karena yang paling menarik menurut saya di sini adalah untuk kita lihat ke depan ini mengenai altcoins. Kalau di Bitcoin itu oke lah kita bisa naik 2 kali, 3 kali lipat seperti itu, tetapi hanya di altcoins kelipatan-kelipatan yang liar itu bisa terjadi. Dan salah satu yang kita bicarakan di sini adalah renders. Render ini sudah sedang dalam perjalanan menuju ATH yang sebelumnya, atau dia ingin menembus ATH yang sebelumnya. Dan untuk sahabat Black Cuan yang sudah menonton kita di sini, kita discuss ini kalau tidak salah ketika harganya itu di bawah 2 dolar. Dan narasi renders ini memang masih akan menjadi primadona, terutama karena ada Nvidia yang terjadi kenaikan dan juga kerjasamanya mereka dengan Apple. Dan si render ini masuk ke dalam wilayah narasi AI, jadi ada banyak juga token-token AI lainnya yang bagus teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur GameFi yang sering kita bicarakan juga di sini. Dan malam ini hanya untuk kita ngecek-ngecek aja sih, mantau-mantau seperti itu teman-teman. Ada BIM di sini yang sudah berada di 0,035 dolar di sini. Dan seingat saya, kita saling mengingatkan juga di sini bahwa BIM ini kita bahas itu di bulan November ketika dia masih harga di 0,008 pada saat itu. Dan kita melihat nanti seperti apa ke depannya dengan market cap yang masih 1,8 billions di sini. Saya tidak sebutkan angka mengenai berapa ekspektasi saya di BIM ini, tapi saya ingin lihat bagaimana koin-koin ini bergerak nanti di pasca halving Bitcoin ataupun ketika Bitcoin ini setelah 90 ataupun 120 hari pasca halvingnya nanti sahabat Black Cuan. Kemudian koin yang berikutnya masih juga dalam infrastruktur game, tetapi dia ini berada di dalam ekosistemnya Ethereum. Kalau si BIM tadi itu berada di ekosistemnya FX ya, saya lupa sebutkan tadi. Jadi kalau untuk si Miria ini, dia merupakan aset yang masih baru juga, tergolong baru teman-teman. Jadi dia ini lahir itu di kisaran April lah 2023 seperti itu. Dan menurut saya kenapa ini saya bahas karena proyek-proyek baru seperti ini itu bisa menarik perhatian para investor. Seperti itu saya melihatnya di sini teman-teman. Akan tetapi, koin-koin seperti ini harap untuk tetap sahabat Black Cuan lakukan riset yang secara mandiri dan betul-betul mendalam. Kemudian yang berikutnya adalah yang juga sering kita bahas mengenai Super First.
Super First juga dalam setahun belakangan ini sudah terjadi kenaikan harga yang luar biasa ya, teman-teman. Dan terutama dia ini kita sudah bicarakan ketika harganya masih di 0,1 dolar. Dan sekarang sudah di atas 1 dolar harganya si Super ini. Dan saya tidak menyarankan untuk mengejar FOMO seperti ini, jadi ini merupakan bagian dari kita memantau seperti saya katakan tadi. Dan koin selanjutnya juga masih dari GameFi, dan ini juga masih kecil ya. Menurut saya di sini ada Sidus. Sidus ini asli gamenya. Kalau tadi itu infrastruktur ya, jadi ada BIM, Myria, kemudian Superverse itu infrastruktur, kemudian Sidus ini adalah yang betul-betul gamenya, kayak Axie Infinity seperti itulah teman-teman. Dan menurut saya dengan market cap yang masih kecil ini, saya melihat ada semacam peluang bahwa Sidus ini bisa punya pergerakan yang lebih besar ke depannya. Itu ekspektasi saya teman-teman. Dan kita beralih ke narasi sekuritas. Kenapa saya membahas masalah narasi sekuritas di sini? Karena di dalam bull run itu tidak hanya orang-orang yang sudah hold sekian lama yang akhirnya keluar kemudian bersuara, para maling, para kriminal itu juga sering hadir di dalam bull runs tersebut teman-teman. Dan Forta ini kita bahas waktu BIM itu kena hack ya. Jadi pada saat itu BIM sempat terjadi penurunan dari levelnya dia itu sampai minus dia 7% hanya dalam waktu sehari. Gara-gara ada yang hack kemudian BIM-nya dijual dan akhirnya dialihkan menjadi Ethereum seperti itu. Dan Forta pada saat itu kita bahas terjadi kenaikan sehari setelah kita berbicara mengenai si Forta di situ. Dan itu bukan karena saya analisa kayak gimana-gimana. Jadi saya cuma membaca, oh kalau ada terjadi hack seperti ini, biasanya itu yang akan menyita perhatian selanjutnya itu adalah koin-koin yang berada di dalam narasi keamanan. Dan salah satu yang baru juga di sini, saya senang membahas yang baru-baru di sini, karena seperti saya katakan tadi, Forta ini bisa jadi akan memberi atensi atau menjadi semacam penarik perhatian bagi para investor baru nanti di bull runs ini, terutama pasca halving tersebut, sahabat Black Cuan. Kemudian kalau untuk koin lama di sini seperti Cardano ataupun XRP, sahabat Black Cuan, dua koin ini yang paling sering kita berbicara, terutama di momen-momen bear market 2022, menurut saya koin-koin ini akan ada waktunya mereka sendiri. Dan saya masih yakin bahwa XRP ataupun Cardano ini masih punya peluang untuk dia mengembalikan harga dirinya lagi. Yang selama ini orang bilang, waduh ini proyek lawas, ini proyek lama, dia mati. Nggak gitu juga mainnya menurut saya. Ini akan punya time-nya sendiri nanti. Kita sabar saja untuk teman-teman yang hold XRP ataupun Cardano. Karena saya di Black Cuan pun ini merupakan dua koin yang favorit saya untuk proyek-proyek lama. Selain dari koin-koin yang tadi kita bicarakan tadi itu kan ada yang saya pantau dan ada beberapa yang memang sudah saya miliki, sahabat Black Cuan. Dan saya berharap di sini, saya tidak memprediksi ya, untuk XRP dan Cardano ini semoga sebelum halving atau pasca halving dia sudah balik di atas 1 dolar. Itu harapan teman-teman. Baik, sekian video kali ini teman-teman. Apabila kalian ada insight ataupun opini, silakan untuk menulis di kolom komentar. Yang sadis-sadis juga nggak apa-apa lah. Saya terima aja lah teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Salam Black Cuan. Peace my friend.